Sobat Rumah Solusi. Tahukah kalian bahwa setiap bangunan pasti mempunyai gaya arsitekturnya tersendiri? Kira-kira apa aja ya contoh gaya arsitektur yang ada di Indonesia? Indonesia memang mempunyai beberapa gaya arsitektur yang bisa dikatakan sangat unik, sobat. Gaya arsitektur dan bangunan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh adat dan budaya yang beragam, serta pengaruh penyebaran agama dan pedagang dari negara seperti India, Cina, Arab, dan Eropa yang membawa dampak penting bagi gaya bangunan dan teknik bangunan ke Indonesia. Beberapa negara memainkan peranan penting dalam pembentukan gaya arsitektur Indonesia hingga saat ini, sobat. Yuk kita intip 4 gaya arsitektur bangunan di Indonesia. Pertama, konsep Mediterania. Sebutan Mediterania ini mengacu pada konsep bangunan kerajaan Eropa di tahun 80-an, sobat. Untuk membedakannya, bangunan yang menggunakan arsitektur Mediterania mempunyai pilar-pilar yang besar, adanya lengkungan, dan ornamen-ornamen hiasan pada dinding. Uniknya, konsep Mediterania selalu berusaha dekat dengan alam sehingga bahan baku bangunan yang dipakai pun menggunakan bahan alami seperti tanah liat dan batu-batuan alam. Wow, terlihat mewah sekali kan sobat? Kemewahan gaya Mediterania juga dapat kita lihat dari penggunaan pintu dan jendela yang besar. Umumnya, penggunaan warna coklat, merah bata, dan kuning tanah sangat dominan demi menonjolkan kesan mewah dari gaya arsitektur yang satu ini. Benar-benar mirip dengan sebuah kerajaan ya sobat? Kedua, konsep kontemporer. Gaya arsitektur yang satu ini mengedepankan aspek anti-mainstream alias unik. Apa ya yang menjadikannya unik? Konsep kontemporer menggunakan gaya yang variatif, inovatif, dan fleksibel dalam gaya bangunannya, baik dalam segi tampilannya, material, sampai teknologi pengolahan yang digunakan. Gaya kontemporer banyak bermain dalam pengaturan warna dan tekstur materialnya. Bahan baku yang menjadi andalan utamanya yaitu kayu, batu bata, dinding batu, dan semen. Konsep ini tidak membatasi kreativitas dari sang arsitek, sobat. Inovasi-inovasi gaya kontemporer dapat kita lihat di beberapa bangunan seperti pasar, restoran, perkantoran, villa, dan masih banyak lagi. Ketiga, konsep minimalis. Apa sih yang dimaksud dengan konsep minimalis? Nah, minimalis bukan berarti kecil ya sobat. Gaya arsitektur minimalis menekankan pada fungsi dari bangunan. Umumnya elemen-elemen geometris seperti persegi dan kubus sangat menonjol dalam konsep ini. Bukan hanya itu, dalam konsep ini kita akan menemukan minimnya dekorasi interior dan ornamen yang ada di dalam rumah atau bangunan. Akan tetapi walaupun minim, tentu sang arsitek akan tetap mempertimbangkan keestetika dan kemewahan bangunan. Bedanya, dalam konsep minimalis, kemewahan yang ditawarkan bukan dari segi kerumitan atau keunikan struktur bangunannya, melainkan dari bentuk keteraturan susunan bangunan. Nah, konsep ini cocok digunakan jika sang arsitek mempunyai keterbatasan lahan, sobat. Konsep ini cocok digunakan jika sang arsitek mempunyai keterbatasan lahan, sobat. Tata ruangnya pun mengedepankan kesan luas dan nyaman. Maka, akan terlihat tidak banyak dinding yang membatasi ruangan antar ruangan. Keempat, konsep modern. Nah, kalau gaya arsitektur yang satu ini menawarkan konsep dengan karakter simple, fungsional, stylish, dan menyesuaikan perkembangan zaman dan gaya hidup modern. Jika disederhanakan, konsep modern mempunyai esensi yang terletak dalam penggunaan teknologi. Gaya arsitektur modern sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 70-an, sobat. Ornamen yang digunakan lebih melihat bentuk, bahan, dan ukuran dalam sudut pandang fungsionalnya. Keunikan karakter konsep modern ini dapat dilihat dari bentuknya yang asimetris, dengan atap datar, dan strukturnya yang halus dan efisien.
Kemewahan dari konsep ini diperlihatkan dengan penggunaan benda-benda transparan seperti kaca, aluminium, dan stainless. Bahan baku ini dapat kita lihat dari jendela dan pintu sobat. Kemiripan konsep modern dengan konsep kontemporer adalah penggunaan daerah dan ruangan terbuka. Itu dia beberapa gaya arsitektur yang ada di Indonesia, sobat. Coba perhatikan rumah dan lingkunganmu. Kira-kira konsep apa ya yang digunakan? Jangan lupa untuk like dan komen video ini, serta subscribe channel Rumah Solusi. Karena semua kebahagiaan berawal dari rumah.